Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, kali ini kita akan menyimak video dari channel YouTube-nya Ustadz Alfian Tanjung yang berjudul Kades Kohot Bantah Tak Palsukan Surat Izin Pagar Laut. Ada upaya agar Jokowi dan Agwan tak diadili. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Baik, kita pemirsa, kita suka selalu menunggu dan menunggu selalu dibacain berita di ruang tayang berikut ini. Silahkan Bung kameramen. Baik Bung Alfian, Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Kembali lagi Bung Alfian, kita membahas PIK 2 yang rasanya pihak-pihak yang membantu PIK 2 ini sedang galau dan saling salah-salahan nih Bung Alfian. Nah, di sesi awal ini saya akan bacakan berita Bung Alfian. Kades Kohot bantah palsukan surat izin pagar laut. Sebut ada pihak ketiga yang terlibat, inisial S. Nah, jadi awalnya Bung Alfian, Kades Kohot ini kan sempat kabur tuh Bung Alfian. Terus mobil-mobil mewahnya udah nggak ada di depan halaman rumahnya atau kantornya. Nah, terus ada berita katanya Kades Kohot ini memalsukan KTP Bung Alfian. Jadi seolah-olah masyarakat sekitar setuju dengan adanya pagar laut. Nah, sekarang beritanya adalah Kades Kohot ini membantah bahwa yang memalsukan itu pihak ketiga. Nah, sebelum masuk dalam beritanya, respon awalnya bagaimana Bung Alfian? Iya, Silakan. saya mencoba memahami bahwa mungkin bukan memasukkan KTP kali Bung kameramen. Menyalahgunakan KTP gitu. KTP Betul. dipakai, Silakan, KTP tidak palsu gitu. Iya, paham. Dengan KTP itu digunakan untuk membuat surat yang bukan menjadi peruntukan. Tuh. Nah, jadi Tanpa persetujuan memalsukan gitu. tanpa sepertujuan, mungkin tanpa sepengertian. Betul. Mungkin setuju aja karena kepala desa nggak segala macam, bisa jadi begitu. Tapi yang jelas itu manipulasi gitu ya. Betul. Nah, respon awal dari saya, ingat bahwa Kades ini, kepala desa ini bukan aktor utama. Ini penting direspon buat pemirsa, dan jangan sampai kita terus menerus ada kasus menguap kemana-mana. Yang jelas ini sekarang PIK 2, masalahnya dia harus berubah dulu status, bukan PSN lagi. Yang kedua, tentang adanya fenomena Kades Kohot yang memanipulasi atau menyalahgunakan KTP untuk peruntukan yang tidak semestinya, ini merupakan sebuah tindakan yang diduga merupakan tindakan kriminal. Yang ketiga, bahwa Kades Kohot ini tidak sendirian, artinya kades-kades di desa yang lain bisa diduga juga melakukan hal yang sama. Maka untuk itu kepada para penyidik atau para penindak secara hukum ini juga harus bisa menunjukkan bahwa Anda memang punya itikat baik untuk menjaga penegakan hukum walaupun kita tidak punya harapan besar, dan juga untuk mengarah kepada siapa sebetulnya orang yang punya otoritas penuh terhadap pagar laut yang selama ini sudah lebih dari sebulan ini ya. Itu bolak-balik kok bisa kejadian sebuah peristiwa yang sudah melibatkan tentara membongkar-bongkar dengan sangat terang-terangan begitu, lalu bisa dibilang sampai sekarang belum ketahuan yang punya. Ini yang jelas menurut saya yang punyanya udah jelas, cuman yang ngomongnya nggak berani jelas-jelasan. Begitu Bung kameramen. Iya betul Bung Alfian. Jadi Kades Kohot Arsin membantah tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam proses pemalsuan surat izin berupa hak guna bangun dan memiliki dan hak milik pagar laut Tangerang. Hal ini diungkapkan Arsin melalui kuasa hukumnya yang namanya Yunihar. Menurut pengakuan Arsin kepada Yunihar, stempel dan tanda tangan yang ditunjukkan warga selama ini palsu karena Arsin tidak merasa pernah menandatangani surat tersebut. Tak hanya itu, Arsin juga mengungkap adanya pihak ketiga yang terlibat dalam proses pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang ini. Stempel dan tanda tangan yang ditunjukkan warga itu palsu dan Arsin tidak pernah menandatanganinya gitu. Nah, Bu Apen, jadi di sesi tengah ini akhirnya kan kita dipaksa untuk melihat oh bukan
Pak Jokowi loh. Oh, bukan aguan loh. Padahal kan dengan Arsin menyebutkan ada pihak S, berarti kan Arsin tahu dong Bu Alfian. Ada kejadian pemalsuan itu, berarti kan dia tahu dong. Dan dia membiarkan. Dan kalau kita baca beritanya lagi Bu Alfian, ternyata pihak ketiga itu mengiming-imingi Arsin saat datang ke desa Kohot. Si S itu yang disebut oleh Arsin menawarkan jasa sekaligus memberikan harap bagi Arsin yang baru duduk di jabatannya. Kita kan nggak tahu harapan apa. Jadi mungkin di sesi tengah ini bagaimana Bung Alfian tentang hal ini. Kemudian harusnya masyarakat, oh kita perlu tahu nih Aguan dan Jokowi terlibatnya di sisi mananya. Silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama, Arsin ini kan jadi fenomena yang sulit untuk diterima dengan akal sehat. Iya. Kenapa? Dia coba berbantah-bantah, malah nyalahin masyarakat, malah nyalahin ada pihak ketiga. Sementara dengan kasat mata, orang udah lihat rumahnya yang super mewah, orang yang lihat puluhan atau belasan mobil-mobil mewah. Itu dapatnya dari mana, Kang Arsin, ya kan? Artinya itu satu catatan serius. Nah, hemat saya, buat seluruh pemirsa, kasus ini memang membutuhkan satu energi yang tidak terlalu besar sebetulnya, cuman ada nyali keberanian saja. Apakah dari pihak kepolisian yang masih korsa bayangkaranya baik, seperti Bapak Hugeng, juga kepada para jaksa, juga kepada para petugas-petugas terkait, yang sesungguhnya masalah ini kalau menurut saya berkelindan. Kenapa? Karena kasus ini adalah kasus yang melibatkan kan Arsin kepala desa. Di atas kepala desa ada camat, di atas camat ada bupati. Di atas bupati ada gubernur, ayo coba dilacak. Betul. Saya, Alfian Tanjung, yang bertinggal di Tangerang, memasuki tahun ke-46, saya ingin mengatakan sebetulnya ini adalah satu situasi yang beberapa kali dan beberapa kesempatan saya ikut mempersoalkan di berbagai forum-forum yang ada pihak-pihak itu. Nah, kelihatannya semua akan masuk pada posisi tutup mata, tutup telinga, dan mungkin juga memaksa orang menutup mulut dan memaksa orang untuk tidak bicara dengan cara membina atau membinasakannya. Nah, sekali lagi, buat Pak Arsin menurut saya segera ditangkap saja dia, lakukan penyidikan yang mendalam, dan lakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada kemana sebetulnya cerita ini bergerak. Ada apa dengan KTP yang dipalsukan dalam fungsi-fungsi yang menyimpang. Dan ini sekali lagi akan kembali kepada political will dari pihak-pihak yang terutamanya adalah Pak Prabowo dengan Menteri ATR BPN-nya itu. Betul. Ya, itu dulu yang mungkin harus tetap ini. Jadi kepada Pak Nusron, coba Anda juga terus mengatakan ini dengan bahasa-bahasa yang fokus, sehingga langkah-langkah ini jangan kelihatan jadi kelamaan. Sementara Anda sendiri menjelaskan bahwa di berbagai daerah juga ada hal yang sama. Maksud saya, supaya dengan adanya pengungkapan kasus ini secara katakanlah secara sistematis, secara mendalam, secara intensif, secara serius, itu akan bergerak pada yang di tempat lain, sehingga ini bisa jadi salah satu model penegakan hukum. Ya, mohon maaf ya pemirsa, termasuk Anda semua yang jadi pihak-pihak terkait, saya jadi agak males gitu ngomongnya, karena semua kita sudah sering membahas apapun dengan semangat apapun, ujung-ujungnya anti klimaks. Betul. Ujung-ujungnya kita nggak tahu nih ceritanya sampai kemana. Tapi kata kuncinya, Pak Arsin tidak bisa lepas tangan dengan malah nyalahin warga, stempel nggak tahu segala macam ya. Nggak mungkin kita nggak tahu stempel, orang dulu punya mobil mewah, mau mobil banyak, rumah mewah gitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, sebenarnya Arsin ini atau Kades Kohot ini dia mau ngeles apa sih Bung Alfian? Orang pagar laut lewat kampung dia, lewat desa dia mau bohong apa lagi? Terus yang tadi Bung Alfian sampaikan soal mobil mewahnya kan, itu kan juga nggak bisa ngelak tuh, dari mana tuh duit. Nah, sebetulnya kalau menurut saya Bung Alfian, dengan dia menyebut ada pihak S, berarti kan artinya dia tahu, berarti kan artinya dia bisa jadi saat itu bersekongkol dengan si pihak S, kira-kira gitu jadi Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, tetap pada tuntutan yang sering digaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Bung Alfian, Pak Said Didu, Pak Edi Mulyadi, dan kawan-kawan. Ini PIK-2 harus dicabut dulu, PSN-nya itu yang satu. Nah, yang kedua, bagaimana Bung Alfian akhirnya ini tidak menguap? Karena kan kita sudah melewati beberapa fase nih Bung Alfian. Kebakaran kantor ATR BPN, gas LPG, kemudian sekarang berkelitnya Kades. Jadi untuk closing-nya Bung Alfian,
agar masyarakat tetap menyuarakan dan fokus Aguan dan Jokowi tidak boleh lepas. Oh iya Bung Alfian, jadi di beberapa kesempatan Bung Alfian kenal orang yang namanya Immanuel Ebenezer. Tahu. Nah, dia selalu menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah terlibat dengan pagar laut PIK 2. Nah, ini kan ada upaya Bung Alfian melepaskan Jokowi dari kasus ini. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, pertama saya respon dulu Immanuel Ebenezer ya. Kok dia bisa membuat pernyataan seperti vonis? Proses apa yang telah dia lakukan sehingga dia bisa mengatakan Jokowi tidak berbuat? Apakah dia sudah melalui sebuah penyelidikan, sebuah riset atau sebuah persidangan yang mendalam? Immanuel, saya pikir Anda selama ini cukup satria gitu. Saya pikir Anda jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Saya pikir saya ingin mengatakan pokoknya Jokowi belum tentu salah, maka untuk terbukti dia tidak salah dan tidak terbukti, dia harus disidang dulu, ditangkap dulu, ditahan dulu, disidik dulu gitu, Immanuel. Nah, kembali kepada Bung Kameramen dan pemirsa, saya ingin katakan PSN ini jumlahnya ada 356 unit ya, networknya, artinya jangan sampai lupa bahwa bukan hanya PIK 2, BSD juga gitu. Maksudnya biar hal-hal yang diduga punya tidak ada urusan dengan penataan negeri secara fungsi kenegaraan dan keindonesiaan. Saya orang Tangerang ya, katakanlah berdomisili di Tangerang 46 tahun sejak saya bergeser dari Jakarta ke sini. Saya tidak merasakan BSD itu milik masyarakat. Sekali lagi, untuk penutupan atau pernyataan akhir dari situasi ini, kepada seluruh masyarakat Indonesia, pahami bahwa kita jangan kehilangan sensitivitas, jangan kehilangan nyali sebagai putra-putra bangsa Indonesia, bahwa negara ini sedang mengalami bentuk penjarahan dari para penjahat-penjahat yang dikenal dengan penjahat peng-peng kalau kata Pak Rizal Ramli. Jadi orang-orang peng-peng, ya silakan cari sendiri apa itu peng-peng. Si peng-peng ini adalah para penganut-penganut paham yang memang benar-benar memperkaya diri, mau seenaknya sendiri, tidak ada istilahnya kebal hukum dan segala macam. Intinya seluruh masyarakat Indonesia ada titik tertentu kita akan melakukan perlawanan kepada mereka dengan cara-cara yang pernah dituntunkan, dicontohkan oleh para pendahulu kita. Artinya kita akan bersikap sebagaimana sikap kita kepada para penjajah dan penjara untuk menjaga keutuhan NKRI dan Indonesia Raya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.